Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Dahlia. Kali ini akan membahas materi tentang diksi. Baik, untuk pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian diksi. Diksi atau pemilihan kata adalah kata-kata yang sesuai dengan apa yang hendak kita ungkapkan. Diksi atau pilihan kata mencakup pengertian kata-kata mana yang harus dipakai untuk mencapai suatu gagasan. Bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam satu situasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi diksi. Fungsi pilihan kata atau diksi adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Maka, suatu kata akan lebih jelas jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Ketepatan pemilihan kata bertujuan agar tidak terjadi interpretasi yang berlainan antara penulis atau pembicara dengan pendengar atau pembaca. Sedangkan kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak suasana. Selain itu, berfungsi untuk menghasilkan kata dan kalimat agar terasa lebih indah. Dan juga dengan adanya diksi, oleh pengarang berfungsi untuk mendukung jalannya cerita agar lebih runut mendeskripsikan tokoh, lebih jelas mendeskripsikan latar waktu, latar tempat, dan latar sosial dalam cerita tersebut. Secara umum, diksi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu diksi berdasarkan maknanya dan diksi berdasarkan leksikal. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu diksi berdasarkan maknanya. Itu ada makna denotatif, yaitu yang dimaksud dengan denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Contohnya adalah Rian sering kerja keras untuk mendapatkan penghasilan lebih. Kerja keras yang dimaksud di sini memang kerja keras dalam arti yang sebenarnya. Yang kedua yaitu makna konotatif, adalah kalimat yang memiliki arti bukan makna sebenarnya. Contohnya adalah Rio harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya, dengan arti Rio tidak benar-benar membanting tulangnya, tapi itu adalah istilah yang digunakan. Yang berikutnya adalah diksi berdasarkan leksikal. Itu ada sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata yang lain. Contohnya adalah bahagia, sinonimnya senang, matahari, sinonimnya mentari, cantik, sinonimnya elok, lezat, sinonimnya enak, pintar, sinonimnya pandai. Dan yang kedua itu adalah antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti yang berlawanan dengan kata lainnya. Contohnya naik dan turun, besar dan kecil, banyak dan sedikit, tinggi dan rendah, gelap dan terang, cepat dan lambat, bagus dan jelek. Yang ketiga itu ada homonim. Homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun artinya berbeda satu sama lain. Contohnya adalah bulan. Bulan itu terlihat bulat penuh malam ini. Kata bulan pada kedua kalimat tersebut memiliki arti yang berbeda walaupun ejaan dan lafalnya sama. Yang berikutnya adalah homofon. Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda, namun lafalnya sama. Yang pertama yaitu Anton menabung uangnya di bank secara rutin. Bang Anton bekerja di perusahaan pembiayaan. Kata-kata bank pada kalimat di atas memiliki lafal yang sama, namun memiliki makna yang berbeda. Yang kelima itu adalah homograf. Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda, namun ejaannya sama. Contohnya adalah makanan favorit wanita itu adalah tahu goreng. Wanita itu tidak tahu kalau hari ini libur. Kata-kata tahu pada kalimat di atas ejaannya sama tapi memiliki arti yang berbeda. Yang berikutnya adalah polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Berikut adalah contoh polisemi. Para nasabah yang menabung di bank akan mendapat bunga setiap bulan. Andini adalah salah satu bunga desa yang paling cantik.
Kata bunga pada kalimat di atas memiliki arti yang berbeda walaupun menggunakan kata yang sama. Yang ketujuh adalah hipernim dan hiponim. Hiponim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lainnya, sedangkan hiponim adalah kata yang dapat terwakili oleh kata hipernim. Berikut adalah contohnya. Di kebun binatang itu terdapat banyak binatang liar, misalnya gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Pada kalimat di atas, binatang liar merupakan hipernim, sedangkan kata hiponim gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Berikutnya adalah persyaratan dalam ketepatan diksi. Menurut Goris Keraf, ada beberapa syarat yang dalam ketepatan diksi, diantaranya 1. Penggunaan kata-kata konotasi dan denotasi secara cermat. Yang kedua, penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat. 3. Dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. 4. Penggunaan kata kerja pada kata depan harus secara idiomatis. Yang kelima, harus membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan atau pidato agar ketepatan diksinya terjamin. Yang keenam, memperhatikan pemilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan ataupun pidato. Demikian materi diksi yang saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.